Zaki. Kok ribut ngono lho? Coba. Bintang tamu gak dikasih ngomong. Iya, ya ampun. Padahal udah di briefing. Mungkin kalau Enggak, tapi emang kelihatan sih yang paling bersemangat bahas Mas Zaki. Piro? 30. Oh, cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di podcast Cangkir Opini. Halo, Iya. apa kabar semuanya? Baik, tapi ngomong-ngomong kok Mbak Tati yang bukanya. Iya, Mbak Tati kan tamu ya. Oh iya, Aku saya kan juga jauh-jauh ya dari diundang Bandung ya. Iya, diundang. Kok enak-enaknya orang di tengah kita ini malah yang Nggak menyuruh kerja kita dia. opening gitu. Oke. Padahal kan yang undang kita ini Iya. tamu ya, tamu kan raja ya Mbak. Bener-bener. Gimana Mas Zaki? Ya, jadi memang pada hari ini saya selaku Direktur Eksekutif Cangkir Opini ini sangat beruntung Oh, karena karena diapit oleh dua perempuan tangguh kan. Jadi jarang-jarang begitulah, jarang-jarang. Biasanya Biasanya ya kan laki-laki semua yang ngapit saya kan. Kebetulan hari ini nih saya diapit oleh dua perempuan tangguh. Tapi karena laki-laki sendiri merasa ganteng nggak Mas Zaki? Jelas. Hari ini? Iya. Tapi memang kamuflase aja, makanya saya kan pakai sarung ini kan, Oh iya. berkompak. biar kompak kita kan, biar kompak. kita pakai sarung terus. Iya. Kebetulan saya memang akhir-akhir ini pakai sarung semua. Pakai Biasa, sarung terus. santri gitu ya. Santri, kelihatan Oke. santri. Kebetulan kita semua jadi pakai rok semua ya. Jadi serasi begitu Iya kan. iya. Cocok. Kita mau bahas apa nih Mas Zaki? Masa aku tanya ke Mbak Tati mau bahas apa ini Mbak Tati? Loh, siapa yang moderator dulu? Oh iya. Kan saya kan. Oh iya. Jadi masa podcastnya Cangkir Opini di akuisisi ini kan. Jadi sebelumnya memang dua perempuan tangguh ini, yang satu ini Mbak Wilda ini, ya kan? Beliau adalah peneliti, ya, peneliti di RBC Institute. Apa Mbak RBC itu? RBC. RBC, RBC. Rumah Baca Cerdas. Iya betul. Amalik Al-Malik Fajar Institute. Nah kebetulan memang Mbak Wilda ini baru diterima dan sudah sah menjadi mahasiswa magister di UGM ya Mbak ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Sudah berapa minggu kuliah? Udah minggu ini mau minggu keempat. Oh keempat. Nah yang sebelah kiri saya ini adalah apa Wapimret ya? Wapimret. Wapimret. Nggak salah ya. Wapimret Rahma Aidi. Oh. Apa itu Bapimret? Wakil pimpinan redaksi. Betul. Redaktur apa redaksi ya? Redaksi. Oh redaksi, oh betul berarti. Nah, Wapimret, Mbak Tati. Siapa? Kita kayak Tati aja. Oh bukan Siregar apa? Segar apa? Belum Oh, itu belum ya? belum jodohnya Belum. mungkin. Nah itu, jadi beliau ini, Mbak Wilda dan Mbak Tati ini adalah salah satu pegiat isu-isu perempuan. Nah begitu. Kita satu alma mater loh. Ya kita satu alma mater ya, satu alma mater di apa ikatan Gajah. Oh, Gajah. Gajah Mada. Oh Gajah Mada. Oh Iya, ya Mbak Tati kan Mbak juga Tati UGM. dan Mbak Wilda ini di UGM. Mbak Tati ini alumni UGM ya, magisternya. Walaupun UGM ya, saya sendirian UMM ini. UMM ini walaupun swasta minimal Kampus terbaik gitu ya. kampus Islam terbaik di dunia. Kampus Islam terbaik. Oh, jadi Mas Zaki ini nggak juga- gengsinya nggak kalah lah sama UGM Nggak kan. kalah. Nggak kalah. Nah, begitu. Nah, beliau berdua ini pegiat isu-isu perempuan. Begitu ya. Saya dengar begitu. Insya Allah. tapi Nah, saya dengarnya malah Mas Zaki pegiat isu perempuannya. ya itu belum tentu benar juga. Oh, iya. Sebenarnya. Belum tentu benar juga. Iya. Sebenarnya yang ada di pikiran saya itu ya, hari ini tuh apa sih pentingnya bahas perempuan dulu, ya kan? Apa coba pentingnya di era keterbukaan informasi hari ini kan? Emansipasi sudah merebak, perempuan juga bisa kerja, ya kan? Di ranah publik kan sudah bisa. Mungkin di era Nyai Walida, era Kartini kan masih banyak lah. Perempuan ada stigma stigma maca, mana dan masa gitu kan. Kan banyak itu stigma itu. Nah hari ini perempuan sudah bisa dikerja di ranah bahkan ada yang jadi gubernur ya. Gitu. Pendidikan sudah ada yang sampai ke S3. Apa pentingnya kira-kira? Saya rasa udah nggak penting-penting amat gitu loh bahas perempuan. Apa coba pentingnya? Dari Mbak Wilda dulu mungkin.
Kalau misalnya dari aku sih mungkin kurang sepakat ya. Wih, langsung kita mengajak berdebat nih. Apa sih pentingnya? Maksudnya emang penting nggak penting? Mungkin Mas Zaki kayak mengarahkan kayaknya nggak penting nih bahas perempuan. Bukan nggak penting, maksud saya bertanya, Oh, bertanya. apa sih pentingnya? Karena kan semua tuntutan perempuan, rasa-rasanya dari gerakan-gerakan itu kan sudah ada dari zaman dulu. Laki-laki Punya hak nggak ada wadah politik. untuk menuntut itu. Ya kan perempuan punya hak politik, hak pendidikan terpenuhi, ya kan, hak kesehatan sudah ada, kerja sudah nggak di privat saja. Apa pentingnya? Iya. Seberapa besar urgensi gitu? Kalau misalnya aku sih mungkin beda gitu Mas, kacamatanya kalau nilai penting nggak penting. Kalau misalnya Mas Zaki kan mikirnya mereka kan udah dikasih tempat dan lain sebagainya. Ya. Kalau aku mungkin bahas perempuannya lebih ke mendukung perempuannya secara personal gitu, kacamatanya gitu. Jadi perempuan hari ini secara personal sebagai manusia itu belum bisa mengoptimalkan potensinya sebenarnya gitu. Bisa jadi belum bisa karena dibatasi oleh dirinya sendiri, misalnya nggak punya kepercayaan diri gitu Mas. Jadi kadang itu mungkin di tengah laki-laki dia itu merasa mungkin dia punya potensi tapi masih pikirannya itu masih kayaknya aku nggak bagus deh, kayaknya aku nggak pinter deh, beda sama laki-laki kayak gitu. Masih ada walaupun akses itu sama kan, hari ini itu kan sama kan. Kalau masalah akses mungkin bisa jadi juga perempuan akses untuk membaca buku ada dan lain-lain ada, tapi karena perempuan itu lebih banyak menggosip dan lain-lain, mungkin juga Lebih banyak apa? menggosip nonton atau drama Korea, nonton drama gitu Korea kayak gitu. Jadi aku lebih bahasnya itu mungkin kacamatanya kalau bahas perempuan pentingnya itu adalah mendukung perempuan agar sadar misalnya untuk untuk mengembangkan potensinya, terus juga paham tentang isu-isu politik dan sebagainya sehingga bisa lebih vokal dan percaya diri gitu. Berarti masih minim kesadaran. Bisa jadi. Bisa jadi itu ya begitu. Itu perspektif itu. Iya. Pendapat. Opini. Balik lagi ke opini. Gitu. Tapi kalau menurut Mbak Tati gimana? Karena kita kan sama-sama perempuan nih kan. Ya. Gitu. Kalau aku kan mandangnya kayaknya yang tanya ini. soalnya kayaknya moderator kita agak grogi. Aduh. Ini masih live loh ya. Iya, masih live. Karena di Hapit perempuan nggak pernah kan, Mbak? Iya. Nggak, jarang-jarang. Bukannya ini kayaknya pertama kali saya diapit perempuan. Agak grogi gitu. Padahal kan awalnya Mas Zaki di sebelah sini ya, Mbak. Pindah ke sini aku lihat raut wajahnya langsung berubah. Bukan cuma agak keringetan Oh, juga. iya. Oke. Balik lagi ke cangkir opini Iya. ya, teman-teman. Gimana kalau Oh iya, jadi Jadi kalau aku gimana ya? asisten moderator ya? Gimana ya? Mungkin lebih ke perempuan itu lebih kurang merdeka aja sih, gitu. Mungkin hampir sama ya, cuman agak lebih spesifik aja. Jadi kenapa kurang merdeka ya? Karena sebenarnya akses sudah banyak, kontrol juga melalui regulasi pemerintah udah banyak nih. Peran juga sudah dibebaskan. Tidak sedikit juga suami yang udah mendukung gitu ya untuk perempuan berkiprah di ranah publik. Cuman tadi sebagian dari mereka ada yang belum merdeka dari dirinya, misalnya ada yang belum merdeka dari lingkungannya, karena bagaimanapun kita mau tumbuh itu kan ya tetap dipengaruhi oleh diri kita dan lingkungan kita gitu. Nah lingkungan kita ini kan multi sektor ya, ada keluarga, ada katakanlah keluarga orang tua kita, ada keluarga suami kita misalnya, atau keluarga ya banyak. Terus kemudian ya orang-orang di sekitaran lingkungan kita lah, entah itu struktur di pemerintahan desa dan seterusnya gitu. Nah, Berarti itu memang karena konstruk bahasanya bisa kan? jadi konstruk subordinasi lah bahasanya anak aktivis kan gitu ya. Nah itu bisa jadi itu. Jadi kita tuh kunci untuk kita berdaya dan memaksimalkan potensi yang tadi Mbak Wilda singgung itu kan lebih kepada kita yang utama harus merdeka dulu gitu, iya enggak? Ya, tapi kan masalahnya begini Mbak Tati, kan kalau memang, karena kan memang banyak ya, jadi alibinya perempuan tidak berdaya dalam tanda kutip itu kan karena memang setting sosial atau konstruk sosial kita itu anggapnya Masih patriarkis akan begitu. Nah tapi kan kalau menurut bahasanya Mbak Wilda ini kan, kalau dalam teori konstruk sosial itu kan ada 3 tahap sebenarnya kan. Ada internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi. Mungkin
apa yang dikatakan Mbak Tati itu kan proses internalisasi dari pengaruh lingkungan, keluarga gitu ya. Itu kan masuk ke alam bawah sadar perempuan atau laki-laki lah. Dan itu ada proses objektifikasi. Iya, Nah, ada apa yang juga. dikeluarkan itu yang diamini. Artinya kan perempuan sendiri pada hakikatnya sebenarnya nyaman akan posisi itu gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Iya kan? Artinya ya nggak penting-penting amat lah sebenarnya bahas perempuan. Nggak penting ya. Iya, Loh, karena perempuan iya, contoh. Atau kita ganti tema lah kan? Enggak, masalahnya begini, contoh ya. Kenapa saya mengatakan bahwa perempuan Karena itu mulai emosi nih. iya, agak esmoni saya. Jadi perempuan itu apa namanya nyaman ya. Saya katakan misalnya contoh simpel saja misalnya. Pernah nggak atau persentasenya berapa perempuan itu berani nembak laki-laki misalnya? Saya tanya misalnya Mbak Wilda ini ya, saya tanya, pernah nggak ngajak makan cowok? Ngedet lah bahasanya, atau makan lah bahasanya. Pernah? Pernah kayaknya. Pernah? Pernah? Pernah kayaknya. Tapi lebih banyak mana Mbak Wilda yang ngajak apa cowok yang ngajak? Nggak tahu. Kalau Mbak tadi pernah nembak cowok? Kalau Nembak. nembak enggak. Enggak. Kenapa begitu harus laki-laki begitu? Kok pertanyaan tadi dia makan kok saya nembak? Oh, iya kan, artinya perempuan itu mengamini hal itu gitu loh, ya kan? Persoalan cinta pun kita nggak demokrasi, nggak demokratis, iya nggak? Ya kan artinya perempuan itu mengamini hal Loh, itu. tapi bukan berarti kita harus tahu tanya dulu loh latar belakang kenapa Mbak Tati itu nggak pernah nembak cowok. Bisa jadi karena Mbak Tati memang nggak mau pacaran, bukan masalah pandangan. Mbak Tati pernah pacaran nggak? Mas, Bentar. bukan masalah pandangan kalau bukan masalah pandangan kalau Mbak Tati itu merasa kalau yang harus menembak adalah cowok. Mungkin Jadi bisa jadi kita nggak tersudutkan. pernah punya pandangan yang harus nembak cowok loh. Tapi Mbak Tati pernah pacaran nggak? Pernah. Nah, pernah. Tapi Mbak Tati pernah kepikiran yang menembak harus cowok? Enggak. Tapi budaya kita begitu, dan perempuan itu nyaman akan hal itu gitu loh. Artinya sebenarnya ya nggak penting-penting amat lah bahas sebenarnya, karena perempuan mengamini hal itu dalam hal sesimpel persoalan percintaan pun nggak demokratis. Mungkin perempuan menganggap demokratisnya begitu. Iya. Ya kan paham kan? Tapi Paham. menurutku malah yang dikatakan Mbak Tati soal konstruk sosial itu sama kayak yang dikatakan sama Mbak Zaki soal konstruk sosial Betul. yang ada di masyarakat gitu. Kalau Mbak Tati tapi kacamatanya akhirnya karena konstruk sosial itu yang membuat perempuan itu nggak berdaya. Tapi kalau Mbak Zaki malah menganggapnya kalau karena konstruk sosial itu membuat perempuan akhirnya kayak melemahkan dirinya sendiri gitu kan. Melemahkan diri Iya, sendiri. melemahkan diri sendiri kayak memanfaatkan kondisi jadi perempuan santai-santai aja lah gitu karena konstruk sosial itu kayak gitu. Ya bisa jadi begitu, bisa jadi gitu, bisa jadi. Karena mungkin sudah ada di zona nyaman ya. Ya sudah lah, kan makanya ada yang menyebut apa namanya sindrom Cinderella akut. Ya, Gitu. nah malah Cinderella karena kompleks. Itu. iya, malah karena itu Mas, jadi itu kayak perspektifnya Mbak Tati sama Mas Zaki. Jadi kalau misalnya kita tuh harus menyadarkan perempuannya juga gitu, termasuk gimana menyadarkan perempuan bahwa ada konstruk sosial yang melemahkan kalian dan melemahkannya tuh nggak cuma melemahkan akhirnya kita terkungkung ya, tapi melemahkan yang membuat kita akhirnya nggak sadar kalau kita itu dilemahkan dan malah merasa nyaman karena kondisi itu. Gitu. Jadi kalau dalam perspektif kita tuh lebih kepada ya kita tuh dilemahkan dari berbagai aspek begitu ya, walaupun akses terbuka gitu, tapi kan tidak sepenuhnya. Misalnya ya katakanlah kita sudah berkeluarga kan, tetap aja ada hal-hal lain yang tidak bisa kita gantikan peranannya dengan suami gitu kan. Nah kan proses-proses demikian kayak gitu tuh kayak bikin kita terbatas gitu. Misalnya Terbatas itu yang akhirnya jadi ya terlemahkan gitu ya. Misalnya ya ketika kita harus kerja nih kita harus kerja, tapi karena kita ada jam untuk memberi ASI terhadap anak dan seterusnya gitu, terus maunya iya kita profesional kan kerja gitu misalnya seperti itu, tetap ada bisa lah kita misalnya kalau katakanlah ada misalnya yang bantu nih, kita kan tinggal pembantu. ngasih apa ya ASI gitu ya pokoknya kayak gitulah. Jadi lebih proses-proses yang kayak gitu tuh secara tidak sadar membuat kita terbatas dan terlemahkan gitu loh. Ya, Kondisi yang terbatas gitu. Ya, tapi kan memang apa namanya kalau apa ya yang sekarang kan isu perempuan itu kan
ya begitu ya, jadi peran segala macam. Tapi kan itu ujung-ujungnya kan ada peran ganda, ya kan? Itu Iya. kan yang diprotes. Nah kalau misalnya pakai peran pembantu, ujung-ujung kebanyakan apa, perempuan, sama aja begitu loh. Ya, jadi gimana ini? Ya kan? Betul nggak Mbak Wilda kira-kira? Menurut pendapatnya jenengan bagaimana? Kan peran ganda, ujung-ujungnya begitu. Nah, itu artinya kan apa? Kalau dalam falsafah Cina itu kan ada yin dan yang, gitu. Ada maskulin dan ada apa keseimbangan, harmonisasi gitu. Makanya karena saya kan S1-nya ini kan syariah. Masya Ya kan, Allah. jadi Kalau S2-nya sosiologi. Cocok pakai sarung. Makanya saya pakai sarung gini kan. Sosiologi. Jadi katanya Quraisy Shihab itu ya sah-sah saja misalnya kalau Ini perempuan. kayaknya Mas Jaki yang jadi pemateri. Oh iya, iya. Enggak. Jadi Padahal seingat kita jadi moderator. Iya. Tapi malah membantah-bantah isi materi. jadi kan arti apa, perempuan itu nggak apa-apa berkarir, tapi jangan lupa kodrat dia menyusui segala Iya. macam. Begitulah artinya, jangan sampai menegasikan itu. Nah karena hari ini rasa-rasa setelah tak terawang itu ya kan, perempuan kayaknya Persoalan merdeka itu begitu. tadi ya. Iya, Jadi gitu. satu sisi emang iya gitu. Sebagian perempuan sudah merdeka tapi dia tadi melemahkan, tapi di sebagian kelompok ya terlemahkan gitu. Jadi nggak sepenuhnya karena kondisi internalisasi perempuan itu, bisa juga Karena memang internalisasi perempuan itu sosialnya gitu. dipengaruhi oleh Iya, masih objektifikasi banyak Mas. gitu. Misalnya kayak di budaya-budaya tertentu masih ada yang Oh, kental iya. banget soal perempuan harus di rumah. Jangankan budaya sih, ada juga apa namanya, terkait agama, keyakinan tertentu juga kayak perempuan Iya, penafsirannya, itu penafsirannya. nggak boleh perempuan itu misalnya berbicara di depan publik kayak gitu Karena bisa suaranya aurat, suaranya gitu. aurat dan lain sebagainya. Ada. Nah itu Berat. yang jadi Gimana ada posisi kalau kayak jadi saya tuh- kan di tengah-tengah ini. jadi statementnya Mas Zaki itu maksudnya nggak bisa dipakai untuk wanita misalnya di kota. Mengeneralisir. Oh, iya. Generalisir nggak Nah, bisa. iya, nggak bisa Jadi masih memang. banyak daerah-daerah yang itu belum merdeka, yang seperti kata Mbak Tati juga. Tapi kan Mbak Wilda kan Kalau- enak asli Padang. Iya. Matriarki kan, matrilineal artinya Tapi kan perempuan-perempuan yang lain yang sama aku perempuan kan masih banyak yang belum merdeka, Mas. satu pertanyaan Yang kita nih. bahas itu, yang kita perjuangkan sesama perempuan kan itu ya kan Mbak Tati ya. Satu pertanyaan nih buat Mas Zaki nih. Kalau Mas Zaki sendiri besok kalau punya istri nih, boleh nggak kalau bekerja di publik di publik. gitu, misalnya sebagai apalah? Iya, siapa tahu cemburu kan lihat enggak. cewek istrinya dilihat. Karena begini, kalau kita bicara idealnya ya misalnya, kalau misalnya belum punya anak sah, tapi kalau sudah punya anak, kalau anak saya misalnya pada nantinya umur 0 sampai anggaplah 5 tahun, sebisa mungkin istri jangan kerja dulu. Karena secara psikologis mungkin nanti Mbak Wilda bisa luruskan mungkin ya. Kalau saya salah itu kan masa-masa krisis anak kan dari umur 0 sampai 5 dalam psikologi perkembangan. Golden age. Itu. Iya. Itu maksud saya kan. Jadi anak mau diarahkan kemana itu kan Iya. pada Tapi- fase-fase umur itu. Artinya dalam fase itu sebisa mungkin istri itu di rumah. Iya. Setelah itu ya los nggak rewel pokoknya. Iya, iya. kan. Tapi ada fakta psikologi juga yang perlu diketahui oleh calon bapak juga, Mas. Kalau misalnya di Gimana? Indonesia Penting kayaknya itu. penting lah. Di Indonesia itu fatherless role-nya itu paling tinggi gitu. Jadi kehilangan peran ayah itu sangat tinggi gitu di Indonesia, karena mungkin kita ngelihat budaya bahwa yang mengasuh anak harus ibu. Sampai misalnya Mbak Zaki kalau punya istri, kalau punya anak, istrinya jangan diperbolehkan dulu buat bekerja karena fokus mengasuh anak. Berarti kan kayak ada indikasi bahwa mengasuh anak itu hanya dilakukan oleh istri, padahal sebenarnya itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Iya. Gitu, Kalau Mas. sama-sama di rumah, Hah? kan repot nggak kerja nanti. Loh. Nah itulah artinya kan. Tapi fatherless role, maksudnya kehilangan peran ayah itu benar-benar tinggi loh di Ya. Indonesia. Karena kan gitu. budaya kan, Kehilangan Mas. peran ayah, karena ayah menganggap bahwa yang mengasuh anak itu hanya yang mengasuh anak itu adalah ibunya saja gitu. Nah kira-kira kalau menurut Padahal seharusnya Mbak Wilda ini seimbang. gimana seimbang? Karena kan kalau kita bicara agak taktis ya, teknis misalnya. Oke, misalnya sama-sama. Nah, kalau bapak sama ibunya sama-sama di rumah untuk Nah, merawat, kalau menurutku malah peran
apakah siapa yang bekerja, apakah suami atau istri, terserah apa yang diomongkan oleh suami istri nanti gitu. Asal tidak ada misalnya membatasi, misalnya harus suami dan istri akhirnya harus di rumah Enggak atau membatasi. Maksudnya dalam fase punya anak. ya, Gimana? fase punya anak. Nah, maksudnya gitu. kan gak cuma bahas soal anak ya, pasti kan di keluarga itu juga bahas soal keberdayaan ekonomi Oh dan iya. lain-lain kan. Mas, itu kan Ya penting itu. banget Enggak kan. yang tadi yang father apa namanya? Hah? Father apa? Fatherless role. Ah, itu. Nah, itu kan akhirnya mereka maksudnya kalau misalnya terkait kalau misalnya Mas Zaki kan tadi bilang kalau misalnya Fase punya anak. dua-duanya harus mendidik anak, Dalam tapi yang fase kerja enggak. siapa? Gitu Dalam kan? fase punya anak. Ya, dalam fase punya anak. Umur 0 sampai 5 tahun misalnya. Oh, 0 sampai Tapi 5 sepakat tahun. kan Mbak Wilda, secara psikologis perkembangan itu kan golden age kan? Iya, sepakat. Nah, sepakat kan? Tidak Nah, mengabaikan ini ya. Malah peran golden ayah ya. age itu Saya juga tidak sepakat Nah, kalau iya. itu. Iya. Golden age itu malah harusnya peran ayah juga tinggi sekali Nah, karena kita bicara lebih teknis gimana misalnya pola Kok jadi pengasuhan anak polanya. gimana ini? Karena itu Mas jangan penting. potong-potong Apa-apa aku kan? dong. Aku belum selesai berbicara loh. Karena itu penting. Ini kan teknis. Karena biar Ntar, enggak oke, kita selesaikan dulu Mas Zaki maksudnya apa. Terus Jadi aku maksud nanti saya jawab. begini, ya maksudnya misalnya kalau dalam fase umur 0 sampai 5, saya nggak membatasi, istri sah kalau mau kerja publik. Tapi dalam fase 0 sampai 5 anak ini kan butuh ya, bapak ibu penting juga. Nah, Ya, kalau itu kita kesepakatan bicara bersama. teknis, kita bicara teknis. Nah, iya. Kita bicara teknis gitu. Ibu sama bapak ini gimana? Persentasenya apa harus 50-50% atau bagaimana? Kita bicara teknis. Oh, Karena iya. jarang misalnya perempuan apa namanya begitu loh, Oke. yang bahas itu, Iya. yang sampai ke Ya, teknis. jadi kesimpulannya gini ya. Kayaknya belum selesai pembahasan. Iya, maksudku Mas Zaki ya. Maksudku tadi aku belum selesai lah Enggak, menjelaskan pertanyaan loh. saya fase anak itu punya anak kita Iya. 0 sampai nah, 5 tahun. Maksudku Stop bicara di apakah situ. di fase 0 sampai 5 tahun itu apakah nanti ibunya yang harus Jaga anak. Atau bapaknya. atau bapak yang jaga Atau anak bagaimana itu polanya? adalah kesepakatan dari suami istri itu dalam menyepakati Hal bagaimana. teknis itu bisa Cuman, dibicarakan. cuman Walaupun nanti yang jaga anak itu laki-laki, itu nggak masalah. nah itu maksud kita Proses Mas. apa ya, pemberian ASI itu bisa disiasati kok hari ini gitu ya. Iya gitu. Iya. Cuman biar peran ibu dan ayah itu sama-sama ada di dalam keluarga, mereka mengatur waktunya, tinggal kan waktunya. Misalnya kalau disepakati bahwa yang bekerja adalah ayah, ya kan? Berarti ibu di rumah kayak gitu kan, udah disepakati karena mengingat kita harus punya keberdayaan ekonomi dan sebagainya. Nah tapi ayah ini harus punya peran dalam mengasuh anak Iya. juga, Iya misalnya kan harus pasti. malam. Maka kan- Kalau maka yang kalau harus- itu pasti. Kayak gitu. Kalau Nah itu makanya kan pasti. aku sebelum selesai Mas Zaki Selesai. udah potong-potong. Ah, itulah makanya karena memang Iya. Mbak Wilda ini terlalu semangat kayaknya hari ini. Makanya kan perlu yang semangat potong-potong itu siapa loh? Aku lah belum selesai, belum aku mau ngomong kesepakatan. Oke. artinya kan Jadi aman sudah Artinya sebenarnya. itu sebenarnya kita punya pandangan yang sama, gitu kan? tujuan yang sama. Tujuan yang sama, kita mendobrak Kita konstruk sama-sama sosial yang memberikan- melemahkan perempuan dan juga menyemangati perempuan yang mungkin punya Potensi apa eksplor potensi diri. dan lain-lain itu harus didukung gitu loh gitu. oleh bapak dan suaminya dan teman laki-laki. Iya. Iya, jadi Ya karena memang Mbak Tati begitu loh Mbak Wilda. Karena menurut Mbak Tati kan begitu itu. Kan Oke. perlu perlu dikelirkan begitu ya kan. iya, jadi Iya, gimana? Menurut Mbak peran Tati ini ya, peran gimana apa begitu? namanya? Ya suami istri lah. Jadi sah-sah saja kalau misalnya di masa 0 sampai 5 itu suami yang harus di Iya, rumah benar. gitu. Oh, suami. Kalau Iya, misalnya Oh, itu kan sah di itu. ini Sah ya, aja, perempuan yang kerja. disepakati saja gitu kan. Siapa tahu katakanlah kalau misalnya istrinya PNS nih gitu kan. Kan Suami susah yang tuh. di rumah. Ya bisa di rumah, bisa dengan berwirausaha gitu ya. Aku pertanyaan terakhir ini Mbak. Belum selesai Oh, loh Mbak belum ya? Tati. Mas Zaki mah kebiasaan. Guys, Mbak Tati itu belum selesai. Padahal tadi di briefing Mbak Tati lebih banyak. Oh iya. Moderator malah jauh-jauh dari kamu loh. Sudah bela-belain yang buka. Aduh, jauh-jauh dari Bandung. Gimana Mbak Wati? Gimana Tapi Mbak ngisi Tati? podcast dipotong-potong. Nah itu ya, jadi bisa disepakati bersama, disesuaikan dengan potensi, terus juga pekerjaan Iya. suami dan istri gitu. Jangan-jangan kalau keduanya bekerja,
itu juga bisa saja misalnya sehari gantian, sehari misalnya Iya, suami teknis sehari bisa istri gitu. dibicarakan. Yang penting keduanya harus sama-sama porsinya ya terlibat dalam peran, walaupun memang apa ya, kalau kita bicara porsi itu tetap ada yang bisa dominan, tetap ada yang bisa Ya berkurang. tapi kan susah itu Mbak, karena kan nggak ada yang susah, misalnya Perempuan contoh, bentar. perempuan itu Contohnya gini. agak Bentar. ya, contohnya gini, katakanlah misalnya istri yang di rumah nih, istri yang di rumah, terus suami bisa apa sih? Ya suami itu bisa video call ya, gitu, tapi memberikan kan support. perempuan hari ini Ngas- susah untuk melihat suaminya itu, kita bicara mayoritas ya, Iya, general iya, ya, iya. bukan mbak-mbak ini yang Iya. aktivis Iya, kan iya. beda kan Menurut survei dari Direktur Cangkir Opini, hasil kajian Cangkir Opini itu perempuan agak susah menerima ketika misalnya laki-laki itu di rumah gitu. Ya misalnya apa ya nggak kerja bahasanya, Iya, iya, walaupun iya, iya. nantinya itu kesepakatan karena perempuan itu PNS misalnya istrinya, Nah, itu agak susah jadi sebenarnya gitu yang loh. terdampak di sini dari subordinasi juga laki-laki ya. Ah, Ya, itu betul, maksud betul, saya betul, dari tadi itu Ya maksud berarti saya. yang Jadi harus kita bahas laki-laki aja. episode Saya selanjutnya sekarang aja, next ya. next aja. karena Mas Zaki sepertinya mau dibahas. Gitu. Iya. Macam Episode ini selanjutnya perlu aja. diberdayakan gitu teman-teman. Oke. Gitu. Oke, Gimana, jadi Mas? Udah terang benderang ya pembicaraan kita ya, walaupun ada debat sedikit. Cerah mencerahkan, nah itu. jadi intinya gimana ya teman-teman? Kok saya ngomong intinya? lanjut. Moderator kayaknya mau kasih kesimpulan, Mbak. Jadi memang keluarga itu kan atau relasi antara laki-laki dan perempuan itu laksana yin dan yang. Masya Ya Allah. kan tahu kan simbol yin dan yang itu kan? Yang mana? Yang hitam putih. Saya nonton meliuk. film Yin dan Yang itu. Ah itu tahu kan simbolnya? Itu kan simbol keharmonisan. Artinya yang penting baik laki-laki dan perempuan itu intensitas komunikasinya lancar, ada keterbukaan kan? Tidak ada ketertindasan. Gitu. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Merdeka sebagai istri. Merdeka. Khawatir kalau saya salah ngomong nanti. Saling mendukung juga dong, Ah, Mas. itu yang terpenting. Jadi Jangan sampai yang perempuan juga Cinderella kompleks. betul, itu. Karena ya kalau perempuan masuk Cinderella kompleks, laki-laki kan tambah enak kan? Iya kan? Gitu kan. Bisa Karena jadi. dia laki-laki ini dianggap pangeran. Gitu. Nah, Tapi iya. harapannya jangan begitu kan. Bisa jadi tambah enak, bisa jadi tambah males juga. Nah, Lanjut, begitu. Jadi begitu, harapannya biar menghasilkan sebuah harmonisasi dalam kehidupan. Nah, begitu. Mungkin itu. Oke. Oke. Wes yo. Wes closing iku. Silakan di close. Wes mang iku. Salam dulu ya. Oh ya. Kamu aja dulu gantian gitu. Karena saya dipaksa. moderator Kita lanjut udah- episode selanjutnya, Ya, kan? terima Bahas kasih yang laki-laki. terima kasih yang sudah menonton video Cangkir Opini yang tadi kita bertengkar. Dan perlu diketahui yang hostnya sebenarnya Mas Zaki ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Cangkir Opini dan nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.